Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Dikenal perannya sebagai karakter yang memiliki sifat pelit, kikir, tamak, dan serakah terhadap suatu benda transaksi yang bernama uang, membuat Tuan Crab pun selalu tergila-gila setiap melihat adanya uang. Dikarenakan hasratnya yang ingin mengumpulkan banyaknya uang, tak jarang Tuan Crab pun seringkali berperilaku pelit kepada orang lain demi untuk bisa menghemat pemakaian uangnya agar tidak habis terpakai. Namun di seluruh tindakan pelit Tuan Crab yang sudah pernah ditampilkan dalam sepanjang cerita pada kartun ini, kalau kalian mau tahu, ternyata tidak semuanya menampilkan sifat serakah dan pelit Tuan Crab saja loh guys. Akan tetapi ternyata kalau kalian notice, terdapat juga beberapa momen yang menampilkan Tuan Crab yang seketika menjadi baik hati kepada orang lain dan tidak sama sekali pelit. Penasaran dengan apa saja momen tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah 5 momen di mana Tuan Crab yang tidak pelit. 5. Ketika ulang tahun Pearl. Meskipun Pearl merupakan anaknya sendiri, akan tetapi tidak setiap harinya Tuan Crab selalu menuruti permintaannya Pearl, walaupun ia sampai merengek-rengek ketika meminta sesuatu kepada Tuan Crab. Namun akan tetapi ternyata terdapat satu momen di mana Tuan Crab yang sangat baik terhadap Pearl yang hanya berlangsung pada hari spesialnya saja. Ya, hari spesial tersebut ternyata adalah momen di mana ulang tahunnya Pearl yang berlangsung ketika di episode Well of a Birthday, yang dimana ketika pada momen tersebut untuk membahagiakan anaknya di hari ulang tahunnya, Tuan Crab pun tanpa sepengetahuan Pearl telah menyuruh SpongeBob untuk menguntit Pearl ketika sedang berada di dalam mall dengan membeli semua wishlist barang impian Pearl menggunakan kartu kreditnya Tuan Crab. Nah, beberapa wishlist barang impian Pearl tersebut diantaranya adalah seperti sisir, lipstick, gaun, kacamata, high heels, hingga sebuah kapal dengan total keseluruhan harga barang tersebut yang mencapai $1.209. Dan kalau bisa dibilang, nampaknya total biaya yang Tuan Crab keluarkan untuk kado ulang tahunnya Pearl ini sepertinya melebihi dari $1.209. Ya, karena seperti yang sudah kita ketahui pada ending dari episode ini kan secara tiba-tiba muncul juga kado yang berisi boyband Boys Who Cry, yang secara nggak langsung artinya Tuan Crab juga mengundang boyband tersebut dengan membayarnya tampil di pesta ulang tahunnya Pearl. Belum lagi dengan banyaknya tumpukan kado yang diangkut oleh kendaraan truk bersama dengan kado boyband Boys Who Cry ini, yang semuanya juga dibeli dengan uang dari kartu kreditnya Tuan Crab. Namun meskipun Tuan Crab sudah mengetahui tagihan pada kartu kreditnya yang telah membengkak akibat kado ulang tahun Pearl yang telah dibelikan oleh SpongeBob, akan tetapi ketika Pearl menyukai semua hal tersebut, sontak membuat Tuan Crab yang tadinya ingin memarahi SpongeBob karena nggak kira-kira dalam membeli setiap barangnya, ia pun kemudian dibuat luluh dengan tindakan Pearl yang seketika menciumnya. Dan hal itu juga membuktikan bahwa tidak selamanya Tuan Crab itu pelit kepada anak perempuannya ini. 4. Ketika pacaran dengan Nyonya Puff. Hampir mirip dengan sifat tidak pelitnya kepada Pearl, untuk momen di setiap ketika Tuan Crab yang sedang pacaran dengan Nyonya Puff pun ia selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Nyonya Puff. Ya, contohnya saja Tuan Crab yang selalu menraktir makan Nyonya Puff di restoran fancy ketika mereka sedang berkencan, dan sudah pasti bahwa biaya makan di restoran tersebut tidaklah murah. Namun sebenarnya kalau kalian notice, sifat tidak pelit Tuan Crab kepada Nyonya Puff ini sudah berlangsung ketika momen di mana Tuan Crab yang pertama kali jatuh cinta kepada Nyonya Puff ketika di episode Krusty Love, yang dimana ketika pada momen tersebut lagi-lagi Tuan Crab kembali menyuruh SpongeBob untuk membelikan setiap kebutuhan kencan bersama dengan Nyonya Puff, yang salah satunya itu adalah seperti bunga, coklat, topi, mantel bulu, sepatu, perhiasan, payung, sepeda, papan surfing, lemari jam, barbel jangkar, TV, serta beberapa kado lainnya hingga memenuhi halaman depan rumahnya Nyonya Puff. Merasa bahwa barang-barang pemberian Tuan Crab kepadanya itu terlalu berlebihan, Nyonya Puff yang tulus mencintai Tuan Crab pun akhirnya memilih untuk membayar barang-barang tersebut kepada Tuan Crab. Lalu ia juga mencium Tuan Crab dan mengatakan bahwa Tuan Crab telah berperilaku baik kepadanya. Dari adegan ini kemudian dapat diketahui untuk momen ketika Tuan Crab dan Nyonya Puff sedang berkencan selanjutnya, Tuan Crab pun berperilaku sangatlah baik dan tidak sama sekali pelit, karena hal tersebut selalu dibuktikan oleh Tuan Crab yang selalu menraktir makan malam Nyonya Puff. 3. Ketika Squidward meminjam Krusty Krab.
Tidak seperti biasanya di mana hal yang berkaitan dengan bisnisnya di Krusty Krab itu Tuan Krab menjadi sangatlah pelit dan seringkali ia pun selalu perhitungan bahkan dengan pegawainya sendiri. Namun hal tersebut ternyata tidak berlaku pada saat Squidward yang meminjam restoran Krusty Krab kepada Tuan Krab ketika di episode Squilliam Return. Yang dimana ketika pada momen tersebut untuk membuat rival abadinya yaitu Squilliam Venchison terkesan kepadanya, Squidward pun sampai rela memohon kepada Tuan Krab untuk meminjamkan restoran Krusty Krab dalam Sabtu malam kepadanya agar dapat menjamu makan malam Squilliam beserta para rombongannya ini. Lalu dikarenakan merasa iba dengan kondisi Squidward saat itu, Tuan Krab yang tadinya selalu pelit atas hak izin restorannya ini pun malah dengan senang hati untuk meminjamkannya kepada Squidward. Sambil ia juga memainkan biola terkecil di dunia miliknya untuk menghibur perasaan Squidward agar tidak sedih lagi. Dan tak hanya meminjamkan restorannya kepada Squidward saja, hal yang tak terduga lainnya ternyata Tuan Krab juga bersedia menjadi bagian dari kru Krusty Krab selama acara jamuan makan malam Squilliam beserta rombongannya ini. Ya meskipun dirinya yang ditempatkan di dapur dan malah dengan sengaja telah menciptakan monster dari campuran kaleng kacang, akan tetapi pada episode ini bisa dibuktikan bahwa tidak selamanya Tuan Krab selalu berperilaku pelit kepada para pegawainya. Karena bisa saja jika Tuan Krab intinya pelit pada episode ini, mungkin saja dirinya meminta Squidward untuk memotong gajinya sebagai biaya untuk meminjam restoran Krusty Krab dalam satu malam. Namun pada episode ini justru Tuan Krab malah mensupport Squidward dan sama sekali tidak membahas imbalan yang ia terima karena sudah meminjamkan restorannya tersebut. 2. Ketika diancam Flying Dutchman. Walaupun sifat tidak pelit Tuan Krab pada momen ini berasal dari rasa takut dirinya akibat telah diancam oleh Flying Dutchman karena sifatnya yang sangatlah pelit, akan tetapi setidaknya pada momen tersebut yang terjadi dalam episode Born Again Krabs sudah membuktikan bahwa sifat pelit Tuan Krab ternyata bisa ia ubah dengan berperilaku tidak pelit kepada para pelanggan Krusty Krab saat itu. Momen ketika Tuan Krab yang tidak pelit akibat adanya ancaman dari Flying Dutchman ini sebenarnya berawal dari dirinya yang memakan daging patty busuk, lalu seketika tindakan Tuan Krab tersebut mengantarkan dirinya untuk dirawat di rumah sakit. Nah, ketika dirawat di rumah sakit inilah muncul kedatangan Flying Dutchman yang menggentayangi Tuan Krab dan mengancam bahwa jika Tuan Krab masih berperilaku pelit lagi, maka dirinya akan dimasukkan ke dalam loker Davy Jones milik Flying Dutchman yang dipenuhi dengan kaos kaki busuk. Merasa takut dengan ancaman yang telah dikatakan oleh Flying Dutchman, keesokan harinya Tuan Krab pun membuat semacam syukuran di dalam Krusty Krab dengan juga memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pelanggan Krusty Krab yang hadir pada saat itu. Ya contohnya saja seperti memberi bonus mainan kepada anak kecil dan seorang pelanggan wanita, membiarkan Squidward tertidur pulas di dalam kantornya ketika pada saat jam kerja, hingga mengizinkan salah satu pelanggan untuk menikmati menonton TV yang ada di Krusty Krab. Namun dikarenakan Squidward yang memberitahukan bahwa tagihan yang harus dibayar oleh Tuan Krab sebanyak $10.000 dan tidak adanya sama sekali uang pemasukan yang diterima oleh Krusty Krab pada saat itu, hal ini pun akhirnya membuat Tuan Krab seketika mengamuk lalu melampiaskan kemarahannya tersebut kepada para pelanggan yang sedang berada di dalam Krusty Krab ini karena ia yang sudah kembali menjadi pelit lagi. Dan karena sifatnya yang telah kembali menjadi pelit, Flying Dutchman yang telah mengetahui hal tersebut pun langsung mengentayangi Tuan Krab kembali karena ia telah mengingkari omongannya untuk berperilaku tidak pelit lagi. Namun nyatanya atas insiden ini Tuan Krab pun mau tidak mau harus kembali menjadi pelit demi mendapatkan keuntungan lebih pada restorannya ini. 1. Ketika bisa berbicara dengan uang. Masih ada hubungannya dengan Flying Dutchman yang ikut andil dalam mengubah sifat pelitnya Tuan Krab. Pada momen ketika Tuan Krab bisa berbicara dengan uang ini pun terjadi akibat ulah Flying Dutchman juga yang terjadi pada episode Money Talks, yang dimana ketika pada momen tersebut dikarenakan hasrat Tuan Krab yang ingin berbicara dengan uang, ia malah sampai mengucapkan sumpah yang secara tidak langsung sumpah tersebut kemudian didengar oleh Flying Dutchman, dan kemudian Flying Dutchman pun mengabulkan permintaan Tuan Krab untuk bisa berbicara dengan uang ini atas kesepakatan yang telah mereka berdua setujui dengan tanda tangan di atas kontrak. Namun ketika Tuan Krab yang sudah bisa untuk berbicara dengan uang, dirinya pun dibuat stres karena uang yang ia miliki ini berbicara untuk segera membelanjakan mereka semua. Sampai akhirnya Tuan Krab yang sudah tidak tahan lagi akan semua ini pun malah dengan sengaja memberi uang yang ia miliki kepada SpongeBob. Karena di sini sifat yang dialami oleh Tuan Krab setelah bisa berbicara dengan uang menjadi sedikit rada gila, dan hal tersebut malah justru membuatnya tidak pelit lagi dengan memberikan sekantung uang yang ia miliki ini kepada SpongeBob.
Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 momen di mana Tuan Crab yang tidak pelit. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah Admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys momen di mana Tuan Crab yang tidak pelit lainnya yang materinya tidak Admin masukkan dalam video ini. Mungkin nanti ada di lain kesempatan kalau semisal pembahasan tentang konten ini nantinya ramai akan Admin buatkan untuk part 2-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah Admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.